Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi dengan saya teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas kembali terkait dengan FB Pro. Jadi, ada banyak sekali pertanyaan yang datang di kolom komentar, baik di FB saya maupun di YouTube saya terkait dengan eh, beberapa hari ini teman-teman. Jadi, beberapa hari ini, tiba-tiba di profilnya konten kreator muncul bahwa profil Anda tidak direkomendasikan. Nah, apa yang menyebabkan sehingga hal itu terjadi? Di sini teman-teman yang harus kita pahami adalah kita harus perlu mengetahui bahwa pelanggaran utama itu ada dua. Yang pertama itu adalah pelanggaran komunitas dan yang kedua adalah pelanggaran partner atau mitra. Nah, apa itu pelanggaran komunitas dan apa itu pelanggaran partner? Nah, kita akan bahas bersama-sama teman-teman ya. Jadi yang pertama kita masuk kepada pelanggaran komunitas. Apa pelanggaran komunitas itu? Jadi pelanggaran komunitas itu adalah pelanggaran internal kita di konten kita atau di video yang kita upload. Contoh, pelanggaran komunitas itu adalah ketika kita mengupload video, di dalamnya itu ada hal vulgar, ada kata-kata kasar, ada makian, dan ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan pedoman dari komunitas Facebook itu sendiri terkait dengan konten. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Nah, biasanya walaupun video kamu asli, tapi kalau itu sudah terjadi, bisa terjadi pelanggaran. Lalu kedua adalah ketika kita berkomentar kepada orang lain atau interaksi dengan orang lain, di situ kita membuat bahasa makian dan lain-lain sebagainya. Walaupun kamu belum terdeteksi saat ini, nah satu hari nanti kamu akan terdeteksi teman-teman. Itu yang pertama ya, itu adalah pelanggaran komunitas. Yang kedua, pelanggaran partner atau mitra. Apa itu pelanggaran mitra? Nah, pelanggaran mitra itu adalah ketika kita melanggar konten dari pengiklan. Artinya begini, pelanggaran mitra adalah pelanggaran periklanan. Ketika kita mengupload konten, ternyata konten itu adalah konten tidak original atau bukan konten kita copot dari YouTube, kita copot dari TikTok, dan kita upload kembali ke FB kita tanpa mengedit atau tambahan pengeditan yang sudah tidak original lagi. Jadi kalau kita mau ambil video orang lain, kita harus membuat atau mengedit video itu melebihi dari video aslinya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, inilah yang terjadi kepada teman-teman semua. Jadi dua pelanggaran ini teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai terjadi di channel Facebooknya teman-teman semua. Lalu ketika terjadi dua pelanggaran ini, apa yang akan terjadi? Biasanya akun teman-teman itu monetisasinya itu dibatasi atau monetisasinya itu ditangguhkan. Nah, kalau monetisasi dibatasi, biasanya itu terkena di video-video Reels. Paling banyak teman-teman terkena pelanggaran itu di video Reels. Hati-hati juga teman-teman yang membagi-bagikan video orang lain yang ternyata video tersebut mengandung mengandung kekerasan atau tidak sesuai dengan pedoman komunitas. Itu pun bisa terkena dampaknya kepada akun teman-teman semua. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oke, yang pertama ya, ketika teman-teman mengalami di pedoman komunitas, yang saya katakan tadi di hal yang pertama pedoman komunitas, yang teman-teman lakukan adalah kalau itu di komentar, teman-teman hapus semua komentar yang ada. Teman-teman hapus semua komentar yang ada. Nah Bang, bagaimana kalau terjadi di konten kita, isi konten kita? Ya terpaksa teman-teman harus menghapus video, karena kalau tidak, itu akan bermasalah lebih lanjut. Apalagi kalau teman-teman sudah menghasilkan. Nah biasanya itu yang terjadi, akun Anda ditangguhkan. Berbeda dengan ketika akun Anda bahasanya itu atau di profilnya akun Anda dibatasi. Nah, kalau akun Anda dibatasi, biasanya kamu mengupload video yang tidak original. Dan itu akan lama sembuhnya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau akun sudah dibatasi, monetisasi kita sudah dibatasi, itu artinya pelanggaran kita itu sudah cukup berat. Dan itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, teman-teman ya. Biasanya yang terjadi di Reels, Anda dibatasi kemampuan Anda untuk menghasilkan uang di video Reels itu dibatasi, tapi Anda masih bisa menghasilkan uang di video atau di in-stream teman-teman ya, konten-konten in-stream. Nah itu yang terjadi. Nah untuk itu saran dari saya kepada teman-teman semua ini yang sudah mengalami hal demikian, yang tiba-tiba
profilnya itu tidak direkomendasikan lagi oleh Facebook, nah teman-teman harus memeriksa kembali yang lama itu teman-teman pernah upload apa. Teman-teman ingat, teman-teman bagikan video-video apa saja yang teman-teman bagikan. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami agar tidak terjadi kembali peristiwa yang sama atau tidak terjadi profil Anda itu tidak direkomendasikan. Jadi pahami dua itu ya. Jangan sampai di konten teman-teman itu ada konten yang tidak original, konten orang lain yang diupload, atau bahasa teman-teman di interaksi itu tidak sesuai pedoman, lalu ada bahasa kasar, ada bahasa-bahasa yang vulgar, itu tidak boleh teman-teman. Lalu kedua adalah isi konten teman-teman itu walaupun asli, jangan sampai di situ terlihat sesuatu yang melanggar pedoman komunitas dari Facebook itu sendiri. Jadi teman-teman bisa paham ya sampai di sini. Itulah yang terjadi saat ini bagi teman-teman semua. Nah, untuk itu mari kita buat video original dan membaca kembali peraturan komunitas dari Facebook itu sendiri agar ke depan tidak terjadi hal demikian. Dan teman-teman bisa menghasilkan kembali di Facebook. Lalu ada pertanyaan lagi terkait bintang nih. Ini saya bahas satu kali saja teman-teman ya. Terkait dengan bintang, itu memang teman-teman kalau dulu ya, dulu itu lebih mudah. Saat saya merubah dari Facebook standar ke Facebook Pro, itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena tidak dilihat dari kelayakan, tapi ketika sudah 1000 followers, maka bintang akan bisa muncul dan kita bisa mengirim bintang. Ada yang kendala, mereka bisa mengirim bintang ke kita, kita tidak bisa mengirim bintang ke mereka. Nah, itulah yang saya katakan bahwa yang bisa menjawab itu sebenarnya pihak Facebook. Tapi dari pengalaman-pengalaman yang ada, yang terjadi, yang saat ini terjadi itu adalah kelayakan dari channel kamu. Jadi Facebook melihat ada beberapa pelanggaran nih yang belum terselesaikan di channel kamu, sehingga ya bisa kamu menerima bintang atau bisa dua-dua kamu tidak bisa mengakses. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kamu bisa menerima bintang tapi kamu tidak bisa mengirim bintang, artinya ada kesalahan yang teknis yang terjadi di channel Facebook kamu. Kamu bisa melaporkan itu melalui halaman dukungan yang ada di Facebook sendiri. Tapi kamu juga harus melihat apakah saya punya pelanggaran. Di kotak sampah itu sebenarnya teman-teman bisa hapus semua. Di situ bisa terlihat pelanggaran-pelanggaran yang ada di channel Facebook kita sendiri. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap semangat teman-teman. Saya sarankan buat video original karena algoritma dari Facebook ini selalu di-upgrade dan akan sampai seperti YouTube nantinya. Ketika teman-teman itu upload video tidak original, langsung terbaca otomatis. Langsung dengan sigap terbaca. Nah, dulu kan YouTube juga seperti itu. Agak lama, sudah upload, tiba-tiba sudah 1000, sudah ratusan ribu, sudah jutaan view, tiba-tiba itu langsung dolarnya merah karena melanggar pedoman. Nah, jangan sampai hal itu terjadi kepada teman-teman, karena algoritma ini selalu diperbarui. Oke teman-teman ya, jadi itu yang perlu teman-teman pahami. Mungkin sekian dari saya, semoga video ini teman-teman bisa pahami dan bisa mempraktekkan. Intinya, jangan ada pelanggaran yang saya sebutkan di awal. Oke teman-teman ya, tetap semangat, pejuang Facebook Pro. Thank you.